Halo semuanya, thank you udah milih video pembelajaran ini ya. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, boleh langsung ketik pertanyaannya di kolom chat, atau kalian juga bisa langsung daftar bimbel melalui kontak person tutor yang ada di Instagramnya GI Class ya. Jangan lupa buat like dan subscribe. Thank you. Let's educate in integrity and enjoy learning. Pokoknya PPN itu kalau misalnya kemarin PPH itu kan kena ke penghasilannya orang. Jadi kayak kamu dibayar orang terus dipajakin sama pemerintah. Nah, kalau PPN ini biasanya lebih umum buat kayak produksi, pokoknya jualan-jualan gitu sih. Jadi jualan, produksi, manajemen, distribusi gitu-gitu. Jadi benar-benar buat lingkup usaha pol. Biasanya PPN itu eh ya ini konsep ini teori sih ini. Terus PPN itu jadi kayak nyambung gitu loh, guys. Jadi kayak berlanjut. Misalnya awalnya kan pasti supplier itu jual bahan baku ke produsen, apa kayak sim produksi gitu kan. Nah, habis itu dia mungut PPN, ada PPN-nya. Terus mari gitu nanti sing perusahaan manufaktur ini jual ke orang distribusi itu juga ada PPN-nya. Terus distributor jual ke orang kayak ke kita-kita gitu, itu kan juga ada PPN nih. Cuman berhenti deh kita gitu ceritanya. Nah, kalau berhenti deh kita, jadi kan berlanjut terus gitu angkanya. Cuman angkanya nggak sama terus, biasanya berubah-berubah gitu. eh ini sih itu buat konsepnya saya multi stage. Dan multi stage tuh kayak gini. Jadi ini ada PPN nih, ini ada PPN, ada PPN, PPN, PPN sampai terakhir sampai kita berhenti. Soalnya kita nggak mungut PPN lagi. Kecuali kalau kita jualan lagi ke orang ya mungut lagi gitu. Jadi lanjut terus. eh saya lanjut dulu. Nah, ini ada kayak summary sih kayak hitungan PPN itu kita pakai apa ya. Jadi rumusnya cuma satu sih kalau PPN ini. Lebih simpel daripada PPH kemarin. Kalau PPN ini rumusnya cuma kayak gini toh. Jadi uangnya berapa dikalikan sama tarif. Nah, cuman dasar pengenaan sama tarifnya ini macam-macam. Jadi ada beberapa pilihan gitu. Kita nggak bisa sama rata semua. Cuman biasanya deh soal simple sih. Biasanya langsung kelihatan angkanya. eh yang pertama tuh DPP tuh ada harga jual. Jadi kalau kita jual beli barang, harga jualnya berapa gitu kan. Nah, penggantian ini sama kayak harga jual, cuman buat jasa. Jadi misalnya kita bayar orang, ada fee, nah itu namanya penggantian. Dan nilai impor ini, sing kemarin kalian belajar EPPH 22, sing CIF itu. CIF biaya masuk tambahan, itu nilai impor. Nilai ekspor ini ya juga. eh dan nilai ekspor ini biasanya nggak terlalu dibahas. Saya nilai lain. Nah, nilai lain ini nanti juga ada di bawah bahasa nih. Sama tarifnya itu kita pakai sintak merah-merah ini. Tarifnya kita pakai 11%. Mulai tahun 2022 sampai 2025. Terus eh, umumnya kita pakai 11. Cuman kalau misalnya di soal itu ada kasus khusus bahasa ekspor itu artinya pakai 0%. Nah, kalau terus ada juga yang namanya kegiatan membangun sendiri itu 20%. Oh iya, ini aku belum sempat masukin ke PPT sih. Nanti tak edit dulu buat yang kegiatan membangun sendiri. DPP itu ini penjelasannya harga jual, penggantian, terus nilai impor, nilai ekspor. Nah, ini buat yang nilai lain. Nilai lain itu kayak yang enggak harga jual, yang enggak pokoknya kayak di luar sing empat tadi sing udah tak list itu. Yang pertama itu ada kalau misalnya ini soal dia bahas tentang pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma. Nah, itu nanti di soal kita pakai harga jual atau penggantian nih, tapi dikurangi laba kotor dulu gitu. Jadi biasanya di soal tuh dikasih tahu ada harga jual, tapi ada laba kotor ya. Nah, itu kita keluarin dulu. Itu baru nanti jadi DPP nih pemakaian sendiri sama pemberian cuma-cuma. Terus kalau kayak ke antar cabang ini biasanya pakai sih namanya HPP. Terus yang terakhir ini BKP menurut BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Jadi ini misalnya kayak kantor punya mobil operasional, cuman mari gitu di tengah-tengah perjalanan dia mau jual mobilnya kayak dipakai lagi. Nah itu DPP nanti pakai harga pasar wajar. Terus ini ada penjelasan lebih lanjut buat yang pemakaian sendiri. Kalau yang pemakaian sendiri itu bagi dua. Jadi pemakaian sendiri itu kan anggapannya misalnya kayak perusahaan produksi sesuatu dipakai lagi BDE.
tapi dipakai buat kepentingannya dia sendiri gitu. Nah, kalau misalnya untuk tujuan produktif, kayak dipakai buat kerja lagi, kayak di sini tuh contohnya pabrik truk, dia kan bikin truk. Mari gitu dia kayak make truknya ini buat ngangkut spare part buat bikin truk itu lagi gitu. Nah, itu tidak terutama PPN. Tapi kalau misalnya untuk tujuan konsumtif, kayak ini perusahaan soft drink, dia itu bikin soft drink, mari gitu dikasih no ke karyawan, baik tamu perusahaan. Nah itu kan gak berlanjut kok, maksudnya kayak ya diminum ya udah selesai gitu, gak diapa-apain lagi. Terus ya nggak dipakai buat produksi, ya nggak dipakai buat ya apa. Nah itu terutang PPN. Jadi nanti kalau misalnya ada soal ada tentang pemakaian sendiri, tapi dia bilangnya itu tujuan produktif, yaitu artinya PPN-nya dia nol, nggak ada PPN. Cuman kalau misalnya ternyata pemakaian sendiri terus dipakai buat konsumtif, nah itu nanti sih baru kita hitung pakai tarif. Sing ada hitungannya itu sing konsumtif toh. Oke, sampai ke DPP ini ada sing mungkin kurang clear, atau mau ditanyain Bu? Eh, iya, heeh. Kalau tujuan produktif itu operasional sih biasanya. Terus apa lagi ya contohnya? Misalnya, eh apa ya biasa itu? Hmm, tujuan produktif. Misalnya kayak dia itu bikin kayak perusahaan ini deh misalnya, perusahaan pakaian gitu misalnya. Perusahaan seragam gitu kan konveksi. Terus bikin seragam. Hari gitu dia bikin no seragam buat karyawannya sendiri atau buat satpam gitu. Nah itu masuk ke produktif, jadi nggak kena PPN. Soalnya kan dipakai kerja lagi gitu anggapannya. Tapi kalau misalnya kayak konsumtif, konsumtif ini kan tujuannya gak jelas gitu loh. Jadi kalau misalnya kasih ke karyawan ini kan buat diminum. Misalnya kayak, oh karyawannya haus mau ngambil, ditaruh deh kayak dek bar gitu dek kantore. Terus karyawannya boleh ngambil. Nah itu nggak termasuk produktif, itu konsumtif. Biasanya nih eh atau aneh ini sih, produksi, distribusi, pemasaran ini sih biasanya atau aneh. Oke, wes aman. Oke, siap. Lanjut sih, kayak gitu. Nah, berikutnya kita ke subjek PPN. Subjek PPN ini sebenarnya banyak teori ya sih. Pokoknya intinya subjek PPN itu eh, pengusaha kena pajak. Jadi, pengusaha kena pajak itu, dia itu anggapannya kayak bisa narik PPN dari customer, tapi dia juga bisa nyetorno PPN-nya dia ke pemerintah. Jadi, pokoknya dia itu kayak eh, udah orang sing genah gitu loh, maksudnya dipercaya pemerintah buat ngurusi PPN. Nah, jadi PKP ini biasanya perusahaan-perusahaan sing omsetnya di atas 4,8. Itu biasanya disuruh jadi PKP. Atau misalnya kayak toko kecil lah, tapi anggapannya omsetnya besar ternyata. Nah, itu juga jadi PKP. PKP ini banyak privilege ya, cuman bencekno iku dia kan banyak admin itu. Ngurusi PPN ini kan gak gampang. Jadi ya itu. Sebenarnya privilege banyak. Dia bisa kayak harganya lebih murah, kayak misalnya kalau DE itu narik PPN, kan DE kan cuma narik PPN, terus nyetornya PPN tok. Kayak wis ketok angkanya jelas gitu loh. Tapi kalau misalnya DE bukan PKP, kan DE nggak bisa mungut PPN. Nah kalau nggak bisa mungut PPN, eh DE boncos gitu loh ceritanya. Ya apa ya entas nih. Jadi kayak eh, PPN sing DE bayar no ke supplier DE itu jadi expense biasa gitu loh. Jadi cuman ngefek nih akuntansi, tapi pajaknya mungkin DE boncos gitu toh. Jadi biasanya orang pilih jadi PKP biasanya. Cuman ribet di admin memang, adminnya susah. eh Terus ini buat teori juga. Oh ya, ini sama pengewajiban pengusaha kena pajak. Seperti yang tadi tak bilang, DE itu kan harus ngelaporin usahanya. Nah ini misalnya sebelumnya sebelumnya apa misalnya kayak tahun ini ya misalnya tahun ini eh pengusaha A itu punya toko. Nah, toko ini tahun lalu misalnya omsetnya cuma 3M, kan kecil tuh 3M. Mari gitu ternyata tahun ini bulan bulan November ini ternyata dia itu omsetnya selama tahun 2022 ini omsetnya dia udah 4,8. Nah, artinya paling lambat bulan Desember berikutnya ini, Desember depan ini dia harus sudah lapor jadi PKP gitu biasanya. Eh
Terus dia juga wajib pungut PPN yang terutang. Jadi misalnya dia jualan ke customer, dia harus narik PPN dari customer itu. Terus dia juga perlu nyetorno selisih antara pajak keluaran sama pajak masukannya dia. Nah, kalau pajak keluaran ini pengenalannya pajak yang muncul kalau kita ngeluarin barang atau kalau kita jual barang ke orang. Tapi misalnya pajak masukan itu pajak yang timbul kalau kita beli barang atau barangnya masuk ke gudangnya kita. Nah, itu biasanya patokannya kayak gitu biar nggak bingung. Eh, ini ada gambar contohnya juga sih buat buat sing pengusaha kecil ini. Kapan dia wajib jadi PKP? Oke. Buat sing subjek ini aman atau ada sih mau ditanya no mungkin? Harusnya ini masih banyak teori sih lek sing subjek iki harusnya. Cuman biasanya mungkin sulitnya tuh dek nentuk no omsetnya dek 4,8 kapan dek wajib jadi PKP gitu biasanya. Oke, masih aman ya harusnya. Ya, masih aman, tak lanjut dulu ke objek. Nah, kalau objek ini juga banyak teori ya, objek. Pokoknya objek PPN itu eh kena itu cuman kalau gini. Mana ya? Nah, ini. Syaratnya dia itu kena PPN. Yang pertama, dia itu merupakan BKP atau JKP. BKP atau JKP. Biasanya kalau di beda ambek PPH kemarin. PPH kemarin kan kayak dikasih tahu toh. Misalnya sing kena penghasilan bruto tuh sing penghasilan sing gaji terus upah gini-gini. Nah kan kayak jelas kalau PPN itu dia nggak ngasih tahu apa aja BKP-nya, tapi dia kasih tahu apa sih bukan BKP. Jadi di luar daftar sing bukan itu dianggap BKP. Jadi PPN ini luas banget soalnya lingkupnya. Terus penyerahannya itu harus dilakukan dalam daerah pabean. Jadi artinya cuman ada PPN itu kalau kita penyerahan itu dilakukan di Indonesia. Kalau misalnya dilakukan di luar Indonesia, itu artinya wis bukan wewenangnya pajak ya orang Indonesia lagi gitu. Terus ini juga sama di atasnya, yang bawah. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan. Nah, kalau misalnya kita jualan barang di toko, kan tadi kegiatan usaha. Tapi kalau misalnya kita cuman kayak misalnya kita udah punya kursi, kursi nggak pakai gitu lah ya di rumah gitu. Kursi butut gitu tuh. Terus mau jual ke orang gitu. Tapi kan tuh kan nggak jelas tuh. Maksudnya cuma sekali tok kamu jual itu. Wes kayak aku nggak butuh iki. Aku tapi pingin jual aja soalnya nggak enak dilihat di rumah gitu tuh. Nah, like, nggak jelas kayak gitu tuh artinya nggak kena PPN. Sing kena PPN itu saya misalnya kayak dia jualan di toko, jualan terus dia dalam rangka pekerjaan. Em, ini buat termasuk penyerahan BKP. Jadi penyerahan nih bukan barang kena pajak. Itu kalau misalnya transaksi ada transaksi perjanjian, misalnya jual beli, tukar menukar. Transaksi berikutnya itu dia sewa beli atau sewa guna usaha atau leasing. Terus dia pada pedagang perantara atau juru lelang. Terus yang ini yang di atas, yang tadi sempat tak bahas sedikit, pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma. Nah ini juga kena PPN. Terus apa lagi ya? Hmm, PKP berupa persediaan atau aktiva yang menurut tujuan semua tidak untuk diperjualbelikan. Nah, ini juga tadi di atas udah. eh Pokoknya ini kan dulu tuh ada kayak aturan itu lebih ribet dulu. Sekarang harusnya mungkin lebih simpel ya. Cuman kayak gini tuh aturannya. Pokoknya dulu ya awalnya dia itu nggak berniat buat jual barang ini. Cuman ternyata dijual. Nah itu nanti kena di sini. Cuman ini harus persediaan atau aktiva. Bukan kayak misalnya kayak kursi tadi contohku itu kayak bisa nggak ya? Kayak itu harusnya ya bisa harus sih. Cuman tergantung sih dia PKP atau bukan. Biasanya nih kalau bukan PKP kayak tadi contohku tadi harusnya dia nggak masuk. Terus ini penyerahan PKP antar cabang. Sama yang terakhir ini syariah. Terus berikutnya ini yang tidak termasuk. Tidak termasuk. Nah ini apa beda nih? Ini benernya teori ya. Cuman yang paling mau tak highlight itu di sini. Kalau sing ini kan aturannya cuma berhenti sampai sini tuh. Terus dia itu ada notis ini tuh. Dan pajak masukannya dapat dikreditkan gitu tuh. Nah itu maksudnya
kayak ceritanya itu misalnya dia beli dia beli apa? Dia beli mobil. Nah, dia beli mobil terus kayak eh kan nanti dapat pajak masukan kan. Dia masukin barang ke gudangnya DE gitu, ke kantornya DE. Nah, tapi mari gitu eh fakturnya nggak lengkap misalnya kayak datanya nggak lengkap, kayak nggak jelas. Ini beli dari mana nggak jelas. Terus pokoknya kalau fakturnya nggak lengkap itu kan nggak diakui oleh pajak. Kayak administrasinya ya nggak jelas. Apa sih mau jadi PPN gitu. Nah itu nanti dia masuk ke dalam kategori sing ini. Yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Kalau misalnya itu salah satu contoh sih kenapa dia eh, salah satu contohnya kenapa pajak masukan itu nggak dapat dikreditkan. Nanti di bawah juga ada sih. Aku ada bikin slide juga kenapa dia nggak bisa dikreditkan. Terus ini buat barang kena pajak yang bukan barang kena pajak. Jadi pokoknya ini yang tadi aku bilang eh, PPN itu punya list apa aja yang bukan BKP, tapi dia nggak punya list barang apa aja yang BKP. Jadi pokoknya di luar 4 poin ini semuanya BKP. Ini barang hasil pertambangan, barang kebutuhan pokok. Ini misalnya kayak sembako gitu. Terus makanan minuman disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya. Sama yang terakhir itu uang, emas batangan, dan surat berharga. Buat list lengkapnya kayak breakdown nih, pertambangan ini apa ya, terus kebutuhan pokoknya apa ya, itu seingatku ada dikasih di PPT, PPT mana? PPT dosen. Cuman aku nggak sempat masukin ke sini juga sih, soalnya panjang listnya. Jadi aku ngasih highlight poin-poinnya aja. Misalnya kalian mau tahu lengkapnya, nanti dari dosen. Soalnya ini teori-teori banget sih soalnya. Terus, nah ini jasa, jasa ini notot ya satu slide, masukin lah kayak. Nah, jasa ini, ya selain jasa ini, semuanya JKP. Di luar ini maksudnya. Ini sih bukan JKP. Jadi ini sih pengecualian. Di luar ini harusnya semuanya JKP. Oke, buat objek PPN ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Oke, aman ya. Oke, masih aman aku lanjut sih. Misalnya ada saya mau ditanya, nontar feel free buat PC di Zoom ya. Kalau misalnya ada yang nggak jelas. Biar aku bisa ini lagi. Oke, ini masuk ke pajak keluaran sama masukan. Pajak keluaran sama masukan bedanya seperti yang tak bilang tadi. Kalau pajak keluaran itu pajak yang timbul kalau dia jual barang atau jual jasa DE. Contohnya PKPA itu jual barang ke tuan B. Nah, sing mungut PPN-nya itu PKPA. Soalnya kan sing jual, dia sing jual toh. Artinya dia sing nagih PKPB, tuan B. Dia sing nagih tuan B, jadi dia sing mungut. Maka PKPA memungut PPN penjualan tersebut. Nilainya disebut dengan pajak keluaran untuk PKPA. Jadi buat PKPA itu pajak keluaran karena dia kan jual ke tuan B. Nah, yang bayar PPN siapa? Yang bayar PPN itu tuan B. Kalau buat tuan B, ini harusnya jadi pajak masukan. Soalnya dia kulaan ke PKPA gitu. Jadi tergantung point of view dari mana. Misalnya nanti di soal point of view dari apa dari penjual, artinya kita bahasnya pajak keluaran. Tapi kalau misalnya POV dari pembeli, artinya dari pajak masukan. eh Ya ini sih, ini lanjut. Ini untuk produksi barang elektronik, PKPA beli spare part dari PKPC. Nah, PKPC yang mungut, karena dia yang jual kan. Yang lain disebut dengan pajak masukan untuk PKPA. Jadi buat PKPA sing kulaan ke PKPC, ini jadi pajak masukan. Yang bayar siapa? Yang bayar PKPA, pembeli ya yang bayar. Tugasnya penjual itu cuma nagih, ambek nyetor ke pemerintah. Lek tugasnya pembeli, dia yang bayar toh. Gitu, nggak ada pungut-pungutan. Tapi nanti di bawah ada pengecualiannya satu tok pengecualiannya. Selain itu harusnya pakai ini patokannya, nggak berubah dari sini. Eh, nah ini buat hitungannya, rumusnya sih yang dipakai kan tadi kan cuma ini tuh, rumusnya PPN kan DPP dikali tarif. Nanti kan ketemu misalnya PPN keluaran ya, jadi DPP pajak keluarannya berapa gitu. Nah, rumusnya nanti itu lanjutannya dari itu, rumusnya ini, PPN terutama sama dengan PK dikurangi PM. Jadi kita ngitung PK pajak yang keluar kalau pajak yang muncul kalau kita jual sama pajak yang muncul kalau kita pulaan. Kalau misalnya nilai positif, hasil hitungannya ini positif,
PPN terutangnya positif, artinya itu PPN-nya kurang bayar. Jadi kita punya kewajiban buat nyetor sisanya itu ke DJP. Tapi kalau misalnya PK lebih kecil dari PM atau hasilnya nanti negatif, nah itu nanti namanya PPN lebih bayar. Selisihnya itu dikompen ke masa pajak berikutnya. eh jadi ini nanti kayak apa kayak lanjut ke bulan depan gitu loh hitungannya. Lanjut ke bulan depannya. Bebas ya mau ke bulan depannya atau mau ke bulan-bulan kapan. Tapi biasanya orang enak ke bulan depannya. Biar nggak lupa juga. Soalnya kalau lupa bisa jadi hangus itu soalnya. Sama dan notes lain, PK dan PM yang dihitung di rumus ini tuh harus buat bulan yang sama. Jadi eh, PPN terutang Juni, ya artinya PK Juni dikurangi PM Juni. Tapi kalau misalnya ternyata ada pajak masukan dari bulan sebelumnya yang kayak ketinggalan gitu, terus mau dikredit di bulan ini, ya pokoknya asal dia itu dalam jangka waktu 3 bulan itu masih bisa. Tapi kalau lebih dari jangka waktu 3 bulan itu nanti dia hangus. Jadi misalnya di sini tuh kita mau nyari PPN terutang Juni, terus PK PK Juni, PM-nya PM Juni plus PM-nya Mei, nah itu boleh. Soalnya kan Mei sama Juni kan masih KCS 1 bulan. Tapi kalau misalnya PPN terutang Juni, PK Juni, PM Juni plus PM Februari, nah kan udah nggak bisa tuh, kan udah lebih dari 3 bulan. Kayak gitu, namanya nanti yang nggak bisa dikreditkan sih dia hangus jadi nggak boleh gitu nggak boleh ambil pajak. Ini contohnya buat yang tadi. Ini buat versi yang masih simple sih harusnya jadi dia itu jualan habis itu faktur pajaknya tanggal 15 sama dengan tanggal transaksi. Nah pajak masukan dari faktur itu bisa dikredit naik buat bulan Juli Agustus September karena kan 3 bulan 3 bulan setelah bulan tersebut gitu artinya. Jadi Juli, Agustus, September. Tapi kalau masih belum dikreditkan setelah September, kayak Oktober, November itu nggak bisa. Terus mentok jadi hangus sih. Kalau contoh kedua ini sedikit lebih ribet. Soalnya dia itu ada tambahan nih kayak gini. Eh tanggal fakturnya 15 Juni. Sama kayak tanggal transaksi. Tapi ternyata kayak dikirim, misalnya dikirim pakai pos gitu lah ya fakturnya. Nah, ternyata PKPD sing beli itu baru terima fakturnya tanggal 12 Agustus. Lah udah lama dong, KCE udah kayak 2 bulan kan, Juli Agustus. Nah, tapi tetap nggak ngefek. Soalnya yang kita lihat tetap yang faktur tanggal 15 Juni. Kita tetap lihat tanggal fakturnya, bukan tanggalnya faktur sampai. Jadi, eh faktur 15 Juni kan faktur Juni. Artinya kalau faktur Juni masih boleh dikreditkan itu Mbak Mei, Juni, Juli. Ini kenapa ada Mei ya? Mei, Juni, Juli. Mei, Juni, Juli. Juli. Ini kenapa ya? Apa aku salah soal? Jadi ini agak meragukan. Tapi harusnya tetap lihat tanggal faktur pajak EDE sih harusnya. Nggak lihat yang terima fakturnya kapan. Oke, buat sing eh pengkreditan ini ada saya mau ditanya dulu mungkin. Selain sing iki nanti tak cek lagi ya sebelum tak upload di drive kita. Oh tak lanjut sih. Em, nah ini buat kompensasi. Jadi sing tadi PK lebih kecil dari PM, hasilnya kan negatif. Nah ini dia itu kebanyakan bayar PPN gitu. eh jadi ini contohnya yaitu pajak keluarannya Mei 2 juta. Pajak masukan dapat dikreditkan 4,5 juta. Nah, dia kan lebih bayar 2,5 juta. Dikompensasi naik ke bulan berikutnya, ke Juni. Jadi nanti bulan Juni itu kita ngitung pajak keluarannya Juni, pajak masukan Juni, terus ditambah lagi ambil pajak masukannya sing Mei kemarin, sing kelebihan ini, kelebihan bayarnya. Kelebihan bayarnya Mei dimasukin ke sini. Jadi nanti ketemunya 1,5. 1,5 ini masih lebih tapi jadi kebanyakan. Jadi nanti lanjut lagi di bulan berikutnya, bulan Juli. Bulan Juli nanti ada lagi pajak yang lebih dibayar di bulan Juli gitu. Jadi lanjut terus kelebihan 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 terus biasanya.
Kalau misalnya kurang, ya kita setor ke pemerintah. Misalnya lebih ya wis dikompensasi no ya ke bulan-bulan berikutnya. Hmm, nah ini buat yang tadi sempat tak mention juga, kenapa PM tuh nggak bisa dikreditkan? Eh, jadi PM tuh nggak bisa dikreditkan kalau misalnya pengusaha itu dapat BKP atau JKP itu sebelum dia jadi PKP. Pokoknya jadi PKP itu nggak boleh ngurusi PPN, dia nggak boleh mungut dan nggak perlu setor juga. Dia cuman perlu bayar, bayar ke supplier, bayar ke pokoknya dia kulaan kemana dia perlu bayar. Nah kan boncos ya jadi expense stock gitu. Pokoknya kalau misalnya udah kayak gitu, kalau dia sebelum belum jadi PKP dia nggak boleh ngurusi PPN. Terus yang berikutnya, perusahaan BKP JKP tidak punya hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Jadi dia itu gak jelas gitu. Misalnya BKP JKP ini itu dia beli tiket pesawat buat karyawan. Tapi gak jelas, maksudnya buat liburan gitu. Kayak buat liburan direktur atau buat nyambangi sapai direktur gitu. Nah itu gak boleh, soalnya kan gak masuk ke kegiatan usaha, kayak gak jelas gitu. Kecuali kalau misalnya dia pesen tiket pesawat buat DE eh apa kayak misalnya penelitian mau penelitian research development di negara lain atau misalnya dia mau eh apa ini ya biasa nih pemasaran lah dia mau mau pemasaran mau endorse gitu ya itu masih boleh. Pokoknya harus ada hubungannya sama kegiatan usaha. Kalau nggak ada hubungan nih pajak masukan ini dianggap hangus, ya dianggap expense biasa gitu jadi ini nggak jadi pajak masukan. Terus ini juga sama, pengusaha dilakukan sebelum dikukuhkan sebagai PKP. Nah ini kalau misalnya fakturnya tidak memenuhi ketentuan. Jadi benernya dia itu boleh, misalnya dia beli apa ya? Misalnya dia beli alat tulis lah, beli alat tulis kantor gitu. Tapi fakturnya itu gak jelas. Nah, kayak gitu gak boleh dibeban mau jadi pajak masukan. Jadi ini cuman expense biasa ada akuntansi gitu. Ada biaya gitu. Gak jadi pajak masukan. Jadi ini agak boncos juga. Soalnya boncos itu di sini sih sebenarnya. Rumusnya mana? Jadi, oh ini. PPN terutang, PK dikurangi PM. Nah, kalau misalnya dia PM-nya kecil, PK-nya besar. Artinya kan selisihnya besar tuh. Selisihnya kayak apa selisih antara PK sama PM ini kan besar jadi nih. Nah, kalau selisihnya besar, dia kan nyetor ke DJP ini jadi besar juga. Nah, itu jadi ini boncos. Itu sih tak maksud boncos gitu. Jadi eh ya uangnya dia habis gitu loh bayari selisih ini. Padahal harusnya dia udah bayar kan. Harusnya dia tuh udah punya pajak masukan. Tapi karena faktornya dia nggak benar, ya wis hangus begitu aja sing dia bayar itu. Ya nggak diperhitung nol lagi gitu ya kan eman. Jadi sebisa mungkin faktornya dia itu harus yang benar faktornya. Yang berikutnya ya ini faktor tidak penuhi ketentuan lagi. Ini ini biasanya jarang keluar, jarang dibahas. Ini juga biasanya teori doang. Nah, ini sama yang terakhir. Yang terakhir ini ceritanya itu eh misalnya kalau di PPN ini ada yang namanya keringanan toh. Jadi misalnya kamu tuh baru buka usaha, tapi ternyata kamu itu wis kulaan mesin, wis kulaan ya kulaan mesin sih biasanya, kulaan mesin. Nah, tapi mari gitu ternyata kamu ini nggak bisa produksi-produksi gitu. Misalnya karena modalmu kurang atau misalnya karena bahan baku yang kamu beli itu belum cukup. Nah, kalau misalnya kayak gitu tuh biasanya ada keringanan dari pajak. Pokoknya PPN itu lebih ringan gitu lah. Cuman kalau misalnya dalam kasus ini kan dia tidak dapat dikreditkan. Soalnya bukan barang modal. Jadi misalnya dia itu baru buka usaha, terus beli 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 apa ya? Beli bukan barang modal. Beli alat tulisku bukan modal sih kayak. Pokoknya beli alat tulis gitu lah pokoknya. Tapi sebelum PKP berproduksi pada awal perusahaan berdiri. Nah itu kan kayak nggak jelas atau apa ya misalnya sih nggak ada hubungannya ya. Beli beli sepeda motor lah. Padahal kan harusnya nggak tentu kepake. Cuman mek beli itu aja. Nah itu nggak bisa dikreditkan. Bukan PM. Sama yang terakhir nih notus doang sedikit tambahan teori. Apa lagi ya ini? Ini hanya expense biasa. Faktor yang nggak jelas. Faktor yang nggak jelas tuh kayak gimana? Faktor yang nggak jelas itu, ya bener deh, nggak punya misalnya.
tanggalnya nggak ada tanggalnya misalnya fakturnya nggak lengkap. Terus misalnya kayak di faktur tuh kan ada tulisannya tuh kamu jual ke siapa, misalnya kamu jual tuh ke perusahaan mana, nah itu nggak ada tuh juga misalnya kak kosongi gitu BDE, atau perusahaannya ternyata fiktif nggak ada gitu, nah itu namanya faktur yang tidak sesuai ketentuan. Atau apa ya, biasanya biasanya itu sih nama, tanggal, alamat, apalagi ya fakturnya. Em, Ya harusnya itu sih harusnya. Kayak rodok ke admin-admin gitu pokoknya. Oke, wis aman. Passing faktur. Oke, siap. Ya ada saya mau ditanyain lagi mungkin buat ini pajak keluar dan pajak masukan nih. Berikutnya ini udah hitungan sih. Hitungannya ini nggak seribet PPh harusnya. Cuman cuman sing ribet ya Dek, nilai lain itu sih biasanya. Nilai lain soalnya banyak jenis sih. Ya aku lanjut sih ya buat nilai buat ini. Yang pertama itu dia itu ada transaksi jual beli hitungannya. Jual beli ini jual beli biasa. Jadi di sini aku kasih dua point of view. Jadi dari point of view penjual sama dari point of view pembeli. eh ini kan sama-sama PKP ya. Jadi PKPA sama PKPB. Artinya mereka tuh sama-sama bisa ngurusi PPN gitu. Jadi enak. Urusannya mbak PKP PKP ini enak biasanya. Soalnya ya boleh ngurusi PPN itu sama-sama kan, nggak ribet. Nah, kecuali kalau misalnya kayak di sini. Nah, di sini tuh PKP sama tuan B yang bukan PKP. Nah, ini biasanya rodok. Hmm, biasanya perusahaan tuh eh, agak males transaksi sama orang yang bukan PKP. Soalnya ya ribet gitu lah kan. Harusnya kalau gini kan seragam semua gitu loh. Kayak kita sama-sama paham aturannya, sama-sama tahu cara mainnya apa. Ya enak gitu loh. Bisnisnya mbak orang sih sama-sama PKP. Tapi kalau biasanya sama orang sih bukan PKP, pengusaha kecil gitu biasanya eh agak agak ribet, agak males gitu biasanya. Terutama dalam urusan faktur biasanya. Oke, jadi kalau di sini dari point of view penjual, HPP ini kan harga jual 25. Langsung dikalikan sampai tarifnya. Tarifnya kita kan 11 kalau tarif normal ya. Jual beli itu pakai tarif normal, jadi langsung PPN-nya 2,75 juta. Nah, ini karena dia jadi penjual, itu namanya PPN keluaran buat PKPA. Jadi, tapi dia terima uang berapa sih dari PKPB? Biasanya kan, di soal kan kadang kan ditanya itu Mbak dosen. Nah, PPN dia sekian, tapi dia dapat uang berapa dari PKPB, dari pembeli DE. Nah, dia dapat uang dari pembeli DE itu dapat harga jualnya, jadi ya 25 juta ini ditambah Mbak PPN, 27.750. Tapi nanti sing benar-benar masuk ke kantongnya perusahaan ini cuma yang harga jual. Yang PPN ini nanti kan disetorno ke pemerintah, ke DJP. Sama kalau yang dari point of view pembeli, hitungannya sama, cuman nama ini pajak masukan buat DE. Kan DE beli, DE kulaan, jadi pajak masukan. Terus DE bayar berapa ke PKPA, ya sesuai harga jual ke PPN itu tadi. Bayarnya lebih mahal, gitu. Kalau sing ini sebenarnya hitungannya sama kayak sing atas, cuman bedanya itu di sini. Bedanya dia itu jadi expense biasa buat 1B. Nah, kalau misalnya kamu bayar 27.750, tapi eh apa ya, kayak biasanya kalau aku dibilangi B ini dulu, B dosenku dulu lagi ngajari itu biasanya kenapa PKP ini banyak sebenarnya jadi PKP, soalnya misalnya dia kan terima dari customer harga jual sama PPN. Tapi kan harga jualnya tetap harga jual gitu, tetap 25 juta ini tuh. Jadi harga barangnya dia 25 juta gitu. Jadi dia nggak ada rugi apa-apa gitu loh. Tapi kalau misalnya di sini, dia itu harga jual plus PPN. Dia loh, pulaannya 27.750. Lah masak dia jualnya 25 tok, kan pasti harus lebih mahal gitu tuh. Pokoknya biasanya nek jadi apa? Jadi bukan PKP itu biasanya identik ambek lebih boncos. Soalnya nek pajak itu banyak sih nggak diakui. Padahal expense bisa jadi expense pajak, tapi cuma diakui secara akuntansi. Nah kalau kayak gitu kan rugi tuh. Jadi pajaknya kan jadi besar tambahan. Expense-nya kan dikit. Expense pajaknya dia kecil. Dia malah ada expense akuntansi. Kan agaknya males sih gitu tuh. Jadi biasanya makanya banyak orang tuh pengen jadi PKP. Cuman harus siap adminnya ribet. Yang berikutnya tuh transaksi jasa, nggak beda jauh sama yang harga jual tadi, cuman beda namanya, beda nama sih, ini penggantian.
Sama juga konsepnya ini pajak keluaran, terima uangnya juga sama, penggantian plus PPN. Sing masuk ke kantongnya dia cuman yang 20 juta, 2.200.000 ini nanti masuk ke pemerintah gitu. Kalian PKPD ini sama juga kayak yang di atas tadi, cuman bedanya bedanya apa ya? Bedanya mek iki sih penggantian nih sih beda nih. Nah, beda istilah tuh ay. Harga jual tuh buat barang, dan penggantian itu buat jasa. Kalau yang berikutnya ini juga member, cuman beda nih transaksi sama orang yang non PKP. Nggak ada beda juga, cuman beda ya di penggantian ini ambek ini cuma jadi expense biasa buat si tuan B. Cuman hitungannya sama plek hitungannya. Baik dari pembeli maupun penjual tuh sama. Nah, ini berikutnya buat yang impor. Impor ini eh kadang deh soal dikasih tahu kayak ini enggak soal dikasih tahu nilai impor DE itu wis input ambil CIF biaya masuk tambahan itu wis 15 juta. Nah, kalau gini enak kan kita udah tahu tuh nilai impornya berapa. Nah, langsung aja masukin ke hitungan nih. DPP nilai impor DE itu 15 juta. Tarif PPN impor 11%, PPN-nya 1650. Tapi kalau misalnya ada soal ditanyai, wardrobe LTD ini terima berapa sih dari PKPE? Kan dia itu kan orang luar negeri, kayak perusahaan luar negeri gitu. Nah, perusahaan luar negeri ini nggak punya hak buat mengut PPN. Karena dia kan pasti bukan PKP. PKP itu kan benar-benar orang sing usahanya di Indonesia gitu. Nah, kalau misalnya dia kulaannya impor ke luar negeri, eh wardrobe LTD ini wardrobe LTD ini cuma dapat CIF itu. Tapi uang PPN nih, si 1650 ini langsung disetorno ambil si pembeli PKPE ini langsung setor ke bea cukai atau bank devisa. Jadi eh nggak lewat Bardop E sama sekali gitu. Cuman Bardop LTD ini cuman bener-bener dibayar sebesar 15 juta nih tok. Sing 1650 ini masuk ke bea cukai biasanya kalau impor. Kalau yang ini dari sisi pembeli eh sama juga ini ada sih. Dia jadi pajak masukan. Kalau di sini nggak ada pajak keluaran ya. Soalnya kan ini orang luar negeri, wes bukan urusan Indonesia. Kalau ini kan orang Indonesia, jadi ya urusan Indonesia. Jadi dia ada pajak masukan nih. Tapi dia bayar ke Warung LTD cuma sebesar CIF itu. Misalnya dia bayar ke PPN ini 1650 dia bayar ke bea cukai atau bank devisa. Bedanya sama soal nomor dua ini, kalau soal nomor dua ini dia nggak ngasih tahu nilai impornya berapa. Jadi kamu disuruh ngitung dulu. Kayak yang kemarin di PPh 22, sing kamu ngitung CIF. Kose insurance freight total 11.100 dolar. Nah, terus biaya masuk EDL 5% dari sini. 5% dari 11.100 ini. Ya, ini biaya masuknya 555 kan. Kalau di total semuanya, nilai impor tuh kan dapatnya dari totalnya CIF tambah sama biaya masuk. Nah, itu nanti jadi nilai impor. Nilai impor DE itu kalau dikursin jadi Indonesia jadi 174.825. Habis itu eh, baru dihitung PPN nih. Dihitung PPN ini pakai cara yang biasa kayak yang di atas sini sini tadi. Cuma dikaliin sama 11% tuh. Nilai impor kaliin 11%, PPN-nya ketemu 19 juta sekian. Tapi ini ada notice dari aku, soalnya sing tak screenshot ini salah, soalnya dia masih soal tahun lalu, PPN-nya 10%. Kan mulai tahun ini kan naik ya, PPN jadi 11%. Jadi mungkin ada beda hasil. Tapi harusnya bener kayak gini. PPN-nya 19, 230, 750. Oke, buat sing impor, ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Oke, masih aman ya. Itu ekspor. Ekspor ini eh ekspor ini paling enak ngitungnya. Soalnya nggak perlu dihitung. Tarifnya langsung 0% ekspor. Jadi eh 2,5% dikali dari mana? Bentar, bentar, bentar. 2,5%. Mana ya 2,5% ya? Oh, sing bea masuk tah. Sing bea masuk 5% tah.
atau yang mana? Oh, sing PPh 22. PPh 22 import, PPh 22 import itu harusnya kalau kamu ingat kemarin, eh di soal tuh kan dikasih tahu misalnya nilai 150 juta udah include PPN. Nah, biasanya tuh kayak kalau di PPh 22 tuh kayak kebalikannya ini gitu loh. Jadi kalau di sini tuh kita masih cari PPN nih. Tapi kayak PPh 22 kemarin itu kan udah ada PPN-nya. Terus kan dikeluarin dulu tuh, dibagi 1,11 terus baru dikali nambah PPh 22. Nah, kalau misalnya kamu ditanyain deh soal berapakah PPN dan PPh 22 untuk soal ini. Nah, kalau kayak gitu, PPN-nya kan ini 19 sekian. PPh 22 nya itu kamu pakai sing ini, sing nilai impor. Sing 174.825 ini kalian sampai 2,5%. Jadi kepisah kok. PPN 11, 19.230, terus tarif PPh 22 sing 2,5% itu nanti juga kepisah gitu. Tapi nyetornya dewe-dewe. Oke, siap. Pokoknya harus ikut nilai impor biasa nih DPP nih. PPh 22 juga DPP nilai impor. Oke, aku lanjut sih. Buat ekspor, ekspor ini paling enak, tarifnya nol. Jadi ya nggak ada. Sebenarnya secara teori dia itu masuk ke pajak keluaran buat yang jual. Tapi kan ya ngapain, tuh ini kan nol gitu. Jadi ya wis gak dihitung anggapannya. Kenapa dia nol tarifnya? Soalnya kamu kalau ekspor barang kan dipakai di luar negeri tuh barangnya. Sedangkan PPN itu tadi konsepnya eh, buat barang sing dipakai di Indonesia. Jadi makanya tarifnya dia 0%. Soalnya dipakai di luar negeri tuh. Ya wis bukan hitungannya bukan 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 apa Indonesia nggak bisa utak-atik lagi gitu. Jadi makanya dia 0% tarifnya. Oke, itu buat ekspor. Ini pemakaian sendiri. Pemakaian sendiri itu kalau kalian ingat di atas tadi kan dibagi jadi dua ya, ada yang buat produktif sama konsumtif. Nah, kalau yang produktif itu kan dipakai kerja lagi kan nggak terutang PPN. Kalau sing di sini eh DE itu dipakai nggak dipakai lagi sih. DE itu wes kayak dikasih no gitu. Tapi tujuannya apa itu nggak jelas. Jadi pokoknya bukan untuk usaha lah. Nah, kalau di soal ini dia itu bagi-bagi no kompor buat karyawan nih kayak misalnya hadiah hadiah sih dia harusnya kayak ngasih kompor gratis giveaway lah ya giveaway ke karyawannya kompor nah kalau giveaway kayak gini itu biasanya masuk ke konsumtif jadi kena PPN DPP nih itu pakai nilai lain kalau tadi kita pakai DPP kan harga jual penggantian nilai impor nilai ekspor nah kalau nilai lain ini kita pakai macam-macam sih kalau pemakaian sendiri itu kita pakai sih namanya HPP di soal ini kebetulan dikasih tahu HPP ini 500.000 untuk 100 karyawan. Ya artinya 50 juta DPP nih, HPP nih. Langsung dikalikan sama tarif umum 11%, potong PPN-nya 5,5 juta. Nah, jadi ini boleh jadi pajak masukan buat PT ABC. Karena kan buat konsumtif. Eh, apa nggak boleh ya? Kayak nggak boleh sih harusnya. Pajak masukan karena kita pakai sendiri gitu. Kayak aku kok baru notice ya, mari masukin ini. Bentar ya. eh Kalau di PPT itu biasanya ditulisnya DE terutang, tapi kalau di sini DE kan nggak boleh jadi nggak boleh dikreditkan kalau bukan untuk kegiatan usaha, gitu. Nah ini tidak punya hubungan langsung. Kayak gitu nih kita tak ralat ya kayak gitu. Buat sing pemakaian sendiri itu DE nggak boleh dikreditkan. Jadi DE itu masuk ke PM, aslinya pajak masukan sih DE itu. Cuman nggak boleh dikreditkan, masuk ke sing kategori sing tadi ada list itu. Sing dia bukan hubungan usaha. Jadi dia benar sih pajak masukan. Pajak masukannya ini eh soalnya cerita dia bukan jual gitu sih. Jadi ya benar sih. Karena dia pakai sendiri. Jadi namanya pajak masukan. Cuman nggak bisa dikredit no. Nggak bisa masuk ke penghitungan sing PK dikurangi PM. Nah itu nggak bisa deh. Sama kalau yang ini pembelian cuma-cuma ini sama sih. Pembelian cuma-cuma ini juga pajak masukan. Cuman nggak bisa dikreditkan juga. Soalnya
Kalau di sini kalian lihat deh soalnya dia kan nyumbang panti asuhan. Dan nyumbang panti asuhan ini kan maksudnya bukan 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 usaha produksi ya, bukan distribusi, manajemen gitu tuh. Jadi ini juga dia itu pajak masukan tapi nggak boleh di kredit no. Oke oke, bentar, tak save dulu ya. Buat latihan PPN, dispisi, sama download. Yes, masukin sini. Oke, thank you buat latihan nih. Di sini coba tak buka ya. Eh, Lek boleh tahu ini dari dosen dosen sing mana ya? Kalau aku baru dapat sing soalnya Bu Yeni sekali. Ini lek boleh tahu dari dosen ini siapa? Oh, tahun lalu. Oke, oke, oke. Oke, boleh, boleh. Ini tak masukin ke sini ya, sekalian. Nanti aku share sheet ini di drive. Di drive. Nanti tak bahas di sini. Oke. Semoga nutut sih. Aku tak ngebut buat sing iki sih. Pemberian cuma-cuma ini juga sama. Cuman pemberian cuma-cuma ini tadi kalau kalian ingat DPP NDE itu harga jual, tapi benar-benar harga jual kok. Nggak boleh ada laba kotor. Nah, kalau ada laba kotor ini harus dibuang dulu. Cara buangin laba kotor itu eh nilai harga jual dibagi sama 1 koma. Nah, 1 koma ini kan tinggal lihat persentasenya berapa kan. Persentasenya kan 10. Artinya dibagi sama 1,1. Jadi 15 juta dibagi 1,1 itu ketemu sekian, angkanya jelek. Tapi kalau kita kaliin PPN, jadi bagus. 1,5 juta. Nah, ini jadi pajak masukan juga, cuman bukan eh, bukan tidak bisa dikreditkan gitu. Oke, buat sing pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri ada yang mau ditanyain dulu mungkin. Oke, aku lanjut dulu ya. Ini harusnya udah mau selesai buat slide-nya. Slide-nya yang terakhir nih buat faktur. Nah, faktur nih biasanya rada susah di sini. Nentuno kapan dia terutang. Kalau teori faktur misalnya kayak faktur tuh harus ada apa ya. Terus kapan harus setor PPN terutang, kapan harus lapor, kapan harus bikin faktur. Nah, itu nanti mungkin aku tambahin juga. Cuman buat sing pertemuan kali ini kan lebih urgent ke konsep ya. Kalau konsepnya itu ada 3 kemungkinan nih, tergantung lawan transaksi kita siapa. Misalnya kita lawan transaksi kita itu orang biasa, sama-sama kayak perusahaan PKP gitu. Nah, ini terutangnya kapan? Terutangnya itu pas salah satu di bawah ini. Salah satu antara dia itu ngasih no barangnya sih ke pembeli atau pembeli wis bayar sih. Masih yo DE lunas ataupun DE DP. Pokoknya mana duluan sih pokoknya di dalam transaksi itu. Sing duluan itu sing jadi saat terutangnya atau saat tanggal faktur itu dibuat gitu. Jadi nanti faktur itu dibuat tergantung mana sing duluan gitu. Kemungkinan kedua itu kalau misalnya transaksi kita itu bertahap. Misalnya kalau perusahaan konstruksi itu bertahap soalnya misalnya eh, kan misalnya bikin lantai satu sih gitu. Aku mau bikin bangunan tiga lantai. Misalnya lantai satu selesai tak bayar 100 juta. Nanti lantai dua selesai tak bayar 100 juta lagi. Nah, kalau kayak gitu itu eh, terutangnya tiap kali pembelinya bayar. Jadi misalnya dia udah kelar lantai satu bayar 100 juta ya itu nanti ada faktur keluar. Terus nanti lantai dua selesai fakturnya keluar lagi gitu. Atau kemungkinan ketiga kalau kita transaksi sama orangnya pemerintah. Kalau sama orangnya pemerintah ini namanya bendaharawan. Eh Bendaharawan ini special sih biasanya case soalnya eh sing ngurusi pajak itu bendaharawan nih. Sama kayak PPh 22 kemarin. Kalau kita urusan mbak pemerintah itu kan sing ngurus pajaknya mereka, sing mungut ya mereka, sing nyetor ya mereka gitu. Jadi biasanya eh kapan mulai terutangi atau kapan kita sebagai penjual bikin faktur itu kalau misalnya kita ngasih tagihannya sekalian ke bendaharawan pemerintah. Jadi kita mbak nagih, mbak ngirim faktur gitu. Nah itu nanti eh jadi saat terutangi. Kalau buat bendaharawan pemerintah. Jadi bendaharawan pemerintah tuh nggak berlaku buat poin satu, poin dua dia nggak berlaku. Poin tiga, benar-benar mbak poin tiga tuh. Jadi kalau misalnya kita transaksi mbak orangnya pemerintah misalnya,
Kita transaksi barangnya pemerintah, kita bayarnya minggu lalu misalnya. Mereka bayar minggu lalu misalnya. Mereka bayar minggu lalu, tapi barangnya jadi kita belum kirim barang. Pokoknya intinya pendaharaannya itu harus bayar, harus transfer ke kita. Nah, tapi eh kita ya belum nagih sebenarnya, terus ya belum ngirim faktur. Tetap aja penyampaian tagihannya itu ya fakturnya tetap ikut tanggal tagihan, bukan ikut tanggal DE melakukan pembayaran. Jadi kalau bendaharawan ini benar-benar spesial nih poin ini tuh. Sama juga sih kalau kita ke apa sing orang biasa, cuman pakai poin satu tuh. Gitu. Jadi wes fix pakai sing ini tuh, yang ini. Kok biru-biru semua. Ini. Ini biasanya faktor tuh ribet di situ ya sih. Tentunya saat terutangi kapan. Ini buat contohnya kalau nomor satu ini dia itu ngasih barang sih. Jadi customer-nya sing Joko ini belum bayar, tapi PT ABCS ngasih barang. Ya artinya pada tanggal 15 Mei itu ya dia langsung bikin faktur sekalian, pengen ngirim barangnya. Contoh kedua ini lebih advance soalnya eh dia itu nyerah no BKP, tapi dia kan dikirim gitu ya. Nah, dikirim ini ada yang namanya FOB shipping point. FOB shipping point itu barang itu jadi tanggung jawab pembeli begitu keluar dari gudang penjual. Jadi pokoknya kak mau tahu masih belum sampai di gudangnya pembeli, itu jadi hak milik pembeli gitu loh. Itu jadi barangnya pembeli ceritanya. Nah, dengan kayak gitu artinya eh apa ya, kita memahami kalau misalnya udah jadi tanggung jawab pembeli, artinya kan kita udah menyerahkan ke pembeli. Nah, itu nanti tanggal faktura itu tetap ikut tanggal delivery order atau tanggal keluar gudang ini sih, tanggal keluar gudang 10 Juni. Soalnya begitu keluar gudang, kalau FEB shipping point langsung jadi punya e-customer. Ya artinya begitu keluar gudang ya langsung udah terjadi penyerahan dong. Mas Yo secara relay barang itu masih OTW, tapi anggapannya HE itu wis kepindah dek pembeli. Jadi ya fakturnya kita kasih no tanggal 10. Pasti dia terima barangnya pada tanggal 12. Jadi penyerahannya kalau ada contoh dua ini penyerahannya nggak nyata barangnya harus dikasih gitu loh. Ya bisa sih kayak gitu, tapi kalau di sini karena case FOB shipping point ya kayak gitu. Kecuali kalau misalnya dia nanti FOB destination point. Lah FOB destination point itu artinya masih yo barangnya itu wis keluar gudang, tapi ya itu cek tanggung jawab penjual gitu. Kayak misalnya biasanya itu contohnya sing rame itu COD sih biasanya. Kalau kita beli di Shopee, di Tokped, COD itu sing pakai sing FOB destination. Jadi kalau kamu keluarin barang dari gudang, itu ya cek tanggung jawabnya penjual gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu, case deh soal artinya penyerahannya benar-benar terjadi tuh waktu PT Ceria pembeli terima barang gitu. Jadi tergantung dia pakai FOB apa. eh Biasanya kalau shipping kayak gini, kalau destination artinya tunggu terima barangnya benar-benar terima barang. Tapi di sini nggak ada contoh soalnya sih aku destination ini. Iya sih, ini nanti kayak mau tak tambah lagi buat PPT ini. Tapi sampai sini mungkin ada yang mau ditanyain dulu tentang saat-saat terutang ini.